Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sri Lestari, Sarjana Kesehatan Masyarakat selaku dosen pengampu mata kuliah hematologi. Perkenalkan, nama saya Agil dan Ahmad dengan NIM 211310060 akan memaparkan mengenai materi praktikum hematologi. Tujuan umum dari pemeriksaan hematologi adalah untuk memantau status kesehatan, mendiagnosis suatu penyakit, memantau kondisi medis, dan memantau pengobatan. Yang pertama yaitu sampling eritrosit, trombosit, leukosit, eosinofil, dan retikulosit. Yang pertama sampling. Untuk sampling sendiri pertama kita siapkan alat-alat yang harus digunakan seperti tourniquet, spuit, alkohol swab, tabung vial, EDTA, dan plaster. Untuk prosedur kerjanya sendiri, yang pertama pasien diminta untuk duduk atau berbaring. Yang kedua pasien diminta mengepalkan tangan. Yang ketiga kemudian mengikat lengan atas pasien dengan tali tourniquet yang lentur. Dengan ini darah akan terkumpul dan pembuluh darah vena lebih mudah ditemukan serta lakukan palpasi dengan jari telunjuk. Yang keempat, setelah vena ditemukan, bersihkan kulit pada area penusukan jarum dengan alkohol atau cairan antiseptik. Langkah ini bertujuan mencegah infeksi. Yang kelima, lalu suntikan jarum ke dalam pembuluh darah. Yang keenam, begitu darah terlihat keluar, tarik toraks pada spuit sampai volume yang diinginkan. Setelah jumlah darah yang dirasa cukup, tali tourniquet dilepas dan jarumnya ditarik keluar. Yang ke-8, tutup lokasi penyuntikan dengan plester steril. Yang ke-9, lepaskan jarum dari tubuh spuitnya lalu masukkan darah ke dalam tabung vial yang sudah berisi EDTA dengan perbandingan 1 mg EDTA sama dengan 1 ml darah. Dan pada saat memasukkan darah ke tabung vial, lewatkan dinding tabungnya. Kemudian homogenkan dengan cara memutar di meja membentuk angka 8. Yang kedua, untuk pemeriksaan eritrosit itu menggunakan reagen Reg-Eker. Dengan cara kerjanya adalah hisap sampel darah dengan pipet toma eritrosit sampai tanda 0,5, lalu pastikan tidak ada darah pada ujung pipet sebelum dimasukkan ke dalam reagen. Jika sudah bersih, hisap reagen Reg-Eker sampai tanda 0,101 lalu homogenkan dengan diputar-putar membentuk angka 8. Setelah dirasa homogen, buang 3-4 tetes lalu hapus ujung pipet menggunakan tisu dari samping lalu teteskan ke kamar hitung yang sudah ditutup dengan cover glass. Tutup dan amati di bawah lensa mikroskop perbesaran 40 kali lalu hitung jumlah eritrosit pada 5 bidang dari 25 bidang yang ada. Yang ketiga, pemeriksaan trombosit itu menggunakan reagen Reg-Eker dan untuk cara kerjanya sama dengan pemeriksaan erit, hisap sampel darah sampai 0,5 lalu pastikan tidak ada darah pada ujung pipet sebelum dimasukkan ke dalam reagen. Jika sudah bersih, hisap reagen Reg-Eker sampai tanda 101 lalu homogenkan dengan diputar-putar. Setelah dirasa homogen, buang 3-4 tetes lalu hapus ujung pipet menggunakan tisu dari samping lalu teteskan di atas kamar hitung yang sudah ditutup dengan cover glass dan amati di bawah lensa mikroskop perbesaran 40 kali lalu hitung jumlah trombosit yang ada pada bidang besar yang di tengah yaitu sebanyak 25 kotak. Secara mikroskopik trombosit tampak reflektif dan mengkilap berwarna biru muda, lebih kecil dari eritrosit, berbentuk bulat lonjong dan bergerombol. 4. Leukosit itu menggunakan reagen TRAC dan menggunakan pipet toma leukosit dan untuk cara kerjanya hisap sampel darah sampai tanda 0,5 lalu pastikan tidak ada darah pada ujung pipet sebelum dimasukkan ke reagen. Jika sudah bersih, hisap reagen TRAC sampai tanda 11 lalu homogenkan dengan diputar-putar. Setelah dihomogenkan, buang 3-4 tetes lalu hapus ujung pipet menggunakan tisu dari samping lalu teteskan di kamar hitung yang sudah ditutup dengan cover glass dan amati di bawah lensa mikroskop perbesaran 40 lalu hitung jumlah leukosit pada 4 bidang besar pada sudut kamar hitung. Yang kelima, eosinofil itu menggunakan reagen eosin dan cara kerjanya hisap sampel
darah sampai tanda 1, lalu pastikan tidak ada darah pada ujung pipet sebelum dimasukkan ke dalam reagen. Jika sudah bersih, hisap reagen eusin sampai tanda 11, lalu homogenkan dengan cara diputar-putar. Setelah dirasa homogen, buang 3-4 tetes, lalu hapus ujung pipet menggunakan tisu dari samping, lalu teteskan di atas kamar hitung yang sudah ditutup cover glass, lalu amati di bawah lensa mikroskop pembesaran 40, lalu hitung jumlah eosinofil pada 9 bidang besar. Yang keenam, pemeriksaan retikulosit. Ada 2 metode, yaitu basah dan kering. Yang pertama menggunakan metode basah dengan cara kerja, ambil objek glass, lalu teteskan 1 tetes kecil sampel darah di atasnya, lalu ambil reagen BCB, teteskan 1 tetes kecil saja, lalu campurkan dan tutup menggunakan cover glass, serta pastikan hasil yang terbentuk benar-benar tipis, lalu amati di bawah lensa mikroskop pembesaran 100 kali menggunakan oil imersi. Metode kering, untuk cara kerjanya masukkan 5 tetes darah ke tabung reaksi kecil dan tambahkan 5 tetes larutan BCB atau dengan perbandingan 1:1 dari campuran tersebut, dihomogenkan dan biarkan 5 menit. Setelah itu ambil 1 tetes, lalu teteskan ke atas objek glass. Setelah itu hapus menggunakan cover glass tipis mungkin dan hindari adanya gelembung dan patahan, lalu biarkan kering di suhu ruangan. Setelah itu amati di bawah lensa mikroskop pembesaran 100 kali menggunakan oil imersi. Pada kedua metode ini, hitung juga jumlah eritrosit pada setiap 1 lapangan pandang dan juga retikulositnya. Jika jumlah eritrosit juga mencapai 1000, maka hentikan perhitungannya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.